tunduk kepada wahyu, dan bukti-buktinya kadang-kadang Asy'ariyah itu mereka tidak mengambil hadis ahad dalam bab akidah. Ini juga jelas tidak Ahlussunnahnya. Ya, Ahlussunnah itu nggak perlu susah-susah definisiannya sebetulnya. Tunduk kepada wahyu, dan bukti-buktinya kadang-kadang Asy'ariyah itu mereka tidak mengambil hadis ahad dalam bab akidah. Ini juga jelas tidak Ahlussunnahnya. Ya, Ahlussunnah itu nggak perlu susah-susah definisiannya sebetulnya. Dalam pernyataan tersebut, si Wahabi Mr. AM beranggapan bahwa hadis ahad itu menjadi dalil di dalam akidah, dan yang menolak hadis ahad di dalam akidah katanya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jelas salah. Anggapan Mr. AM si Wahabi ini salah. Mengapa? Justru pendapat mayoritas ulama sejak generasi sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya dari kalangan ahli hadis, mayoritas mereka berpandangan bahwa hadis ahad itu tidak menjadi hujjah di dalam urusan akidah. Karena itu Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz 1 halaman 131 beliau mengatakan, wa amma khabarul wahid fa huwa ma lam yujad fihi syurutul mutawatiri sawa'un kana ar-rawi lahu wahidan aw akthar wa ikhtulifa fi hukmihi falladhi alayhi jamaahirul muslimin min as-sahabah wat tabi'in faman ba'dahum min al-muhaddithin wal fuqaha wa ashabil usul anna khabar al-wahid thiqah hujjatun min hujjati syar'i yalzamul 'amal biha wa yufidu dhanna wa la yufidu al-ilma. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir, baik rawinya satu jalur atau lebih, dan hukumnya diperselisihkan, maka pendapat mayoritas kaum muslimin sejak generasi sahabat, tabi'in, dan sesudahnya dari kalangan ahli hadis, para fuqaha, ahli usul, hadis ahad itu menjadi hujjah yang harus diamalkan dan memberikan faedah yang sifatnya dhanni, sangkaan kuat, wala yufidul ilma, dan tidak memberikan faedah ilmu, tidak memberikan faedah yang meyakinkan. Karenanya tidak bisa menjadi hujjah di dalam urusan akidah. Nah, ini ada kitab namanya Al-Faqih wal Mutafaqih, karangan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini termasuk kitab mustalah hadis periode awal. Beliau wafat tahun 463. Dalam kitab ini juz 1 halaman 132 beliau menulis babul qaul fi ma yuraddu bihi khabarul wahid. Bab penjelasan tentang sesuatu yang menyebabkan tertolaknya hadis ahad. Nah, ini artinya apa? Hadis ahad itu dapat ditolak. Kata beliau, wa idza rawat thiqatul ma'mum khabaran muttasilal isnad rudda bi umur. Apabila seorang perawi yang dipercaya dan amanah meriwayatkan satu hadis yang bersambung sanadnya, maka hadis tersebut ditolak sebab beberapa perkara. Ahaduha ayyukhalifa mujabatil uqul. Yang pertama, bertentangan dengan hal-hal yang dipastikan oleh akal. Jadi hal-hal yang bersifat pasti menurut akal, lalu ada hadis ahad bertentangan, maka hadis ini ditolak. Mengapa? Fayu'lamu butlanuhu, maka dipastikan hadis tersebut batil. Li'anna syar'a innama yaridu bimujawwazatil uqul wa amma bi khilafil uquli fala. Mengapa? Karena syarat ini datang dengan hal-hal yang dapat diterima dengan akal. Kalau ada hadis ahad lalu berbeda dengan akal, tidak bisa diterima dengan akal, maka tidak bisa diterima. Ini yang pertama. Ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ini bukan hanya Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Ini seperti diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari juz 13 halaman 231. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Bukhari menulis babu ma jaa fi ijazati khabaril wahidis saduq fil adhani was salati was shaumi wal fara'id wal ahkam. Bab ini menjelaskan tentang apa yang datang membolehkan hadis ahad yang dipercaya berkenaan dengan hukum azan, sholat, puasa, faraid atau warisan dan hukum-hukum. Ini hadis ahad. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis syarah terhadap hadis ini, kata beliau, mengapa hadis ahad diterima dalam hal itu? Imam Bukhari menyebutkan begitu, liyu'lama innama huwa fil amaliyat la fil i'tiqadiyat.
Ini agar diketahui bahwa hadis ahad itu menjadi hujjah dalam hukum-hukum yang bersifat amali, hukum-hukum fikih, bukan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ini saudara-saudara, mengapa demikian? Ini berlaku sejak masa sahabat. Sejak masa sahabat, mayoritas sahabat, banyak para sahabat meralat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menolak hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab dan putranya Abdullah bin Umar. Beliau juga menolak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lain juga melakukan hal yang sama, hadis ahad. Ini hadis ahad, hadis-hadisnya banyak diriwayatkan, penolakan itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan hadis-hadis yang lain. Karenanya Anda ini dengan pendapat bahwa kalau menolak hadis ahad berarti keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernyataan Anda ini berbahaya. Karena berarti menurut Anda, si Mr. Wahabi ini, berarti banyak para sahabat, tabi'in, ahli hadis, termasuk Imam Bukhari, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, dan imam-imam lain dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gara-gara berpandangan hadis ahad tidak menjadi hujjah di dalam akidah. Karena itu saran saya kepada Anda yang banyak belajar, kalau Anda memang banyak punya kitab, sepertinya saudara banyak kitabnya, baca kitab itu, jangan hanya dijadikan pajangan. Dan kalau baca, ya difahami dengan betul. Kalau nggak paham, bertanya. Karena sepertinya saudara kemampuannya dalam memahami kitab tidak begitu istimewa. Dan ini akan kita buktikan dalam episode-episode yang akan datang.